Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dulur-dulur dimanapun berada. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Ngobrol Bengi kali ini saya sengaja memang nggak tahu ini tiba-tiba saya kok kepengen ngobrol sama Mas Arif Citeng ini. Jadi memang tadi ada kesah-kesah soal bal-balan pemirsa, sepak bola dunia luar biasa, enggak tahu, tapi saya mendengarkan aja. Ada banyak orang yang juga tidak seneng bal-balan, tapi ada juga yang seneng bal-balan, bahkan totoan, apa ya bahasanya, totoan, kira-kira itulah totoan. Totoan. Nah, ini di sebelah saya teman dan saudara kita ini adalah Mas Arif Citeng, kebetulan juga belum ngantuk. Mudah-mudahan nanti dalam obrolan kami, kisah kami, ngobrol bengi ini ada nilai manfaat, ada edukasi yang disampaikan. Nggak tahu nanti ngobrol apa ini Mas Arif ya. Mungkin perlu juga bagi siapapun yang melihat di tayangan televisi ini atau mungkin di YouTube, Mas Arif adalah sosok orang yang menghibur dalam musik. Beliaunya adalah penyanyi di Banyuwangi dan mungkin di Jawa Timur sudah mengenal lagu-lagu yang dibawakan Mas Arif Citeng. Hari ini, malam ini saya kebetulan kepengen ngobrol-ngobrol, tapi ya nggak tahu obrolannya apa nanti. Kira-kira gitu ya Mas Arif ya. Warisan ngobrolnya warisan enak. Warisan di sopo. Golek. Ngerebut ya. Tapi ngomong warisan itu sebetulnya yang mesti harus kita dapatkan, artinya warisan leluhur itu ya budaya Mas Arif. Iya, yo kan? Budaya. Artinya budaya, seni budaya itu lebih tinggi nilainya daripada mobil, sepeda motor, kebonan, sawah, kira-kira gitulah. Yang lebih tinggi adalah seni dan budaya, adat istiadat, norma dan etika. Itu yang mesti harus kita jadikan sebagai warisan. Ah, ini wis keneng iki. Masuk enggak iki? Masuk. Karena budaya ya seragam gitu. Betul. Justru enggak ada budaya, kita malah apa ya? Indonesia ini meski beragam orangnya dalam suku, dalam agama, dalam ya macam-macam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tetap dalam rangka NKRI itu kira-kira. Iki ngobrol aja serius Mas. Aku campuran. Urip serius gak seneng aku Mas. Iya. Caedan. Tapi enak. Ini kebetulan saya di rumahnya beliaunya. Di belakang saya ini ada tulisan Caedan. Saya jujur baru kali ini ke rumahnya Mas Arif. Tapi kalau ketemu sering. Ada gelombang-gelombang ada gelombang-gelombang rasa tsunami yang kita harus rawat gitu kan. Kalau gelombang pikiran kita kadang-kadang jangan sama, harus berbeda. Gelombang tsunami umum Mbak, kalau gelombang suami sing rasa bah iki. Jadi gelombang rasa harus tetap jadi satu. Dalam arti rasa itu mungkin ini karena ngobrol bengi, jadi kita sedikit agak sedikit agak dalam gitu, yang mungkin berbau mistis lah. Yang berbau medi-medi. Jadi sang meden-medeni gitu. Kalau gelombang pikiran otak kita boleh berbeda, tetapi jangan sampai putus hubungan gelombang rasa. Kira-kira gitu. Sepakat nggak Mas Arif? Betul, sepakat saya. Itu. Kayak Mas Arif ini. Mas Arif ini pikirannya liar. Edan lah, gitulah gampangannya ngomong. Ada banyak orang atau mungkin di rumahnya ini tulisannya caedan gitu kan. Tetapi selama saya seduluran sama Mas Arif, ada banyak yang saya dapatkan dan itu harus dirawat oleh siapapun dimanapun. Mas Arif, ini ngobrol bengi itu mudah-mudahan nanti pemirsa tidak bosan, karena ini salah satu bagian daripada bagaimana juga bisa berkomunikasi pada pemirsa Banyuwangi 1 TV Mas Arif. Mas Arif, dalam kegiatan, iki mau nonton bal-balan enggak ya? Enggak aku. Oh, seneng tapi bal-balan. Seneng. Lihat bal-balan. Lihat kalau ngomong
seneng sih ya standar. Standar ya. Aku juga apal pemain-pemainnya nggak apal. Jadi piye ya? Mbah lagu iki mbah piye to aku ya bingung karo aku iki. tapi kan senang gitu. Senang. Bal-balan senang. Hampir rata-rata pemuda di Indonesia ini ya seneng lah sama bal-balan karena bentuk olahraganya itu yang seneng. Tuh. Terus kegiatan tiap hari apa ini Mas Arif? Kita tetap karya yang jelas. Berkarya terus. Iku wong njaluk tolong apa suarane kucing iku? Iki mlebu enggak ning mrene iki? Enggak apa-apa. Ternyata suaranya kucing. Ya gini-gini malah enak. Lan jenenge ngobrol bengi. Jadi ada iku sik suarane kucing, durung suarane demit nggone iku mau. Kira-kira gitu. Rumahnya Mas Arif ini tenang. Suasananya itu ya saya enggak ngomong sunyi, enggak, tenang. Damai gitu. Damai Pak, beterane sapa-sapa. Ya, kegiatan sehari-hari apa iki Mas Arif? Kegiatan sehari-hari tetap karena kita itu orang yang ditakdirkan untuk berkarya, sudah dikasih hidayah untuk berkarya, ya wes malah mengemban tugas untuk berkarya ya. Terus berkarya. Berkarya saja. Artinya dalam karya musik, nyanyi atau mungkin ada yang lain. Ya, karya itu macam-macam, segala sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam bentuk yang bisa disajikan dan dinikmati oleh orang lain itu karya namanya. Gitu ya. Mbuh musik, mbuh berperilaku baik, mbuh gimana ya. Pokoknya. Secara umum mungkin sosok Mas Arif dilihat orang itu karyanya mungkin di dunia entertainment ya, di dunia nari, nyanyi maksud saya. Apa gitu terus? Ketika ada pandemi kemarin terganggu enggak ya kegiatan karya itu? Enggak. Pandemi kemarin selama kalau pandemi justru malah karya itu malah enak karena keriwetan kegiatan yang di luar-luar kan enggak begitu ada. Bahkan hampir tidak ada kegiatan manggung. Sehingga akhirnya kan merenungi nasib. Cuman yo ngono ki resikone, Pak. Resikone mrene oleh lagu ngenes-ngenes. Ada ya? Iya. Waktu itu ada, artinya lagu yang diusung saat pandemi itu ada nggak ya? Yang ada. Misalnya apa itu? Dulu Mangan Turu. Ojo banter-banter tapi Mas Arif. Apa namanya? Piye iku? Lagune Mangan Turu ku piye? Sing piye maksudnya? Sithik sak kalimat rong kalimat ngono. Urip tansaya susah dibatasi pemerintah. Saya suwe lek ra betah iso-iso teke sing owah ya. Oh gitu. Ya. Cuma di situ tidak menyalahkan pemerintah lek didelok kabeh nganune lah karena memang situasinya kondisinya seperti itu. Sebetulnya mungkin pemerintah itu hanya pelaksana dari lek dibatasi tenan ya iso akeh mati tenan. Dan itu tujuannya baik. Jadi mungkin makna dari lagunya Mas Arif itu apa namanya, saya pikir mungkin tiap orang ya yang ada di dunia inilah yang memiliki negara masing-masing itu yang memiliki kebosanan karena ada batasan-batasan, tetapi tujuannya baik adalah mengutamakan kesehatan, kira-kira kan gitu. Karena di luar kita kalau misalkan waktu berkumpul ada banyak virus-virus yang mengandung corona itulah yang mematikan. Iya gitu. Jadi sempat juga waktu corona itu, pandemi itu Mas Arif ya juga sama ya dengan lain orang itu dengan karya-karya. Artinya karya itu terkendala. Jangankan sampean, mungkin pengusaha, birokrasi atau siapapun di situ terkendala. Nah, hari ini apa yang mesti harus dilakukan? Yang jelas harus menumbuhkan kembali semangat kan gitu ya. Iya. Nah, itu apa sekarang yang dilakukan Mas Arif? Ya, kalau saya tetap ya namanya karena saya itu memang ditakdirkan di industri di dunia hiburan. Jadi apapun yang kita sajikan yang mengandung hiburan lah. Jadi kadang-kadang hiburan itu bukan berarti jegigisan dok. Ya. Kadang-kadang ada nuansa-nuansa kepedihan dalam hati yang mungkin orang lain hanya bisa merasakan kepedihan itu tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam bentuk tulisan atau karya atau apa, kita mewakili. Ya, betul. Jadi awake berkarya itu kan, orang berkarya itu seniman kan peka terhadap alam. Sebenarnya yang berkarya itu bukan
bukan manusianya lek menurut aku. Ya Tuhan sendiri yang berkarya. Kita kan membaca. Enggak, artinya ketika bicara soal karya, kok larinya ke Tuhan? Ini gimana maksudnya? Mungkin bisa dijelentrehkan